Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Sampai surah apa? Ayat yang ke 10 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dzul asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aidu lagi. Ya, ini surah Ar-Rahman, surah yang menggambarkan kasih sayang Allah kepada umat
manusia dan jin. Dimulai dari kasih sayang Allah kepada manusia. Yang pertama apa? Apa coba kasih sayang Allah yang pertama pada jin dan manusia? Mengajarkan Quran. Nah, ya. Jadi Ar-Rahman, maka di situ ada huruf lam, waqaf, ya. Jadi kasih sayang Allah kepada manusia ini adalah mengajarkan Quran, allamal Quran. Kemudian yang kedua, khalaqal insan, menciptakan manusia. Nah, disempurnakan dengan allamahul bayan, mengajarkan kepandaian berbicara. Arti hasilnya bayan adalah menjelaskan. Kemampuan menjelaskan hanya dimiliki oleh siapa? Manusia. Makhluk-makhluk yang lain tidak bisa menjelaskan, dan juga jin, ya. Walaupun mungkin ada di antara makhluk-makhluk itu yang bisa mengeluarkan suara, tetapi mereka tidak bisa menjelaskan. Oleh karena itu manusia oleh para ahli mantik disebutkan hayawanun natiq, hewan yang bisa berbicara. Karena hanya inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, anna wadhalika li anna siyaqa fi ta'limihi ta'ala al-Qur'an wa huwa ada'u tilawatihi wa innama yakunu dhalika bitaysirin nutqi alal khalqi wa tashili khurujil hurufi mimma wadiha minal halqi wal lisani wasyafataini ala ikhtilafi makharijiha wa anwa'iha. Nah, allamahul bayan ini menurut Imam Hasan Al-Basri masih ada hubungannya dengan allamal Quran. Karena dalam konteks mengajarkan Quran ini Allah mengajarkan mereka untuk bisa membacanya, dan untuk bisa membaca itu dapat terjadi dengan mudahnya, dengan dapatnya Quran itu diucapkan, dibicarakan, sehingga Quran itu dapat dengan mudah oleh manusia diucapkan, dibaca melalui tenggorok, kemudian keluar huruf-huruf dari makhrajnya, kemudian ada juga yang dari lidah, dari bibir dan sebagainya. Inilah yang sering tidak kita hayati, di mana kita manusia dapat mengucapkan Al-Quran dengan pas, dengan sesuai. Binatang-binatang yang lain tidak bisa. Atau juga kita berbicara dengan berbagai macam suara berbeda-beda. Kalau ini kita dengar burung, sejak dulu ya begini ini. Tapi kalau manusia sekarang bisa berbicara begini, nanti nangis begini, marah begini,
menyanyi begini. Nah, itulah allamahul bayan. Kemudian seterusnya Allah menciptakan matahari, bulan dengan perhitungan yang pasti. Kemudian bintang-bintang dan pohon-pohonan bersujud. Sudah tentu sujudnya sesuai dengan mereka, ya. Tidak sujud seperti manusia yang menggunakan 7 anggota badan. Manusia kalau sujud kan begitu. Tetapi kalau bintang dan pohon-pohonan sudah tentu tidak sujud seperti kita, sehingga diartikan ya sudah di sini tunduk. Kemudian menciptakan langit yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggikan, kemudian diciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Semuanya ada keseimbangan. Kemudian Allah mengingatkan jangan sampai di antara kalian itu melampaui, merusak keseimbangan. Ini ayat yang sangat dahsyat para hewan semuanya. Terjadinya berbagai macam kerusakan di muka bumi adalah karena hilangnya keseimbangan. Tidak adanya keseimbangan. Manusia terlalu banyak mati misalnya, yang hidup terus menerus tidak imbang. Kemudian juga pohon-pohonan terlalu banyak yang ditebang, sementara yang ditanam sedikit, tidak imbang, dan seterusnya. Inilah pentingnya keseimbangan alam. Kemudian selanjutnya Allah merintahkan agar seimbang dalam menetapkan berbagai macam hukum, juga dalam transaksi. Jangan sampai terjadi pengurangan timbangan, jangan sampai mengurangi, merusak keseimbangan. Dan juga masih menunjukkan rahmat Allah kepada manusia. Allah menjadikan bumi ini yang diletakkan untuk manusia, sampai kemarin sampai di situ, dan dibentangkan untuk manusia. Kemudian selanjutnya ayat yang baru tadi kita baca, fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalamnya ada buah-buahan, kemudian pohon-pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Untuk apa? Untuk melindungi biji agar dapat menjadi matang dengan sempurna. Jadi hampir semua pepohonan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu punya kelopak. Nah, di sini disebutkan adalah kurma, kurma yang mempunyai kelopak mayang. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, karena kadang-kadang kita lupa. Coba kalau, karena mungkin para hewan tidak atau jarang melihat bagaimana pohon kurma. Sekarang kita lihat pohon yang punya mayang, misalnya apa? Kelapa. Nah, Allah ciptakan mayang itu untuk melindungi kelapa itu, sehingga dia dapat tumbuh dengan sempurna. Jadilah kemudian buah-buahan yang kita makan. Masing-masing memang punya kelebihan, sehingga kita dapat merasakan nikmat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, salah satu tanda kasih sayangnya adalah apa?
wal habbudul asfi, dan biji-bijian yang berkulit, warraihan, dan bunga-bunga yang harum baunya. Masya Allah ya, ini kalau manusia sampai lupa dengan nikmat-nikmat ini dan merasa belum diberi nikmat oleh Allah, nah sangat ironi. Jadi nikmat yang begini banyak, tapi kadang-kadang kita merasa tidak atau belum diberi nikmat oleh Allah. Ya tadi yang terakhir, wal habbudul asfi warraihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Setiap bunga punya perbedaan keharuman. Kemudian biji-bijian buah-buahan pun begitu. Tiap-tiap buah punya rasa sendiri-sendiri. Masya Allah. Ya itu. Mangga berbeda dengan durian. Durian berbeda dengan jambu. Kemudian ini yang punya kulit, salak. Nah, apa lagi? Pisang. Pisang ini jenisnya bermacam-macam. Puluhan jenis, belasan jenis. Nah, ada pisang raja, ada pisang Ambon, ada pisang, pisang kepok, waduh, masya Allah. Nah, pisang emas, wah paling banyak itu macamnya. Nah, makanya ini sistematiknya Quran. Setelah semua tadi disebutkan, Allah menyatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian berdua, maksudnya siapa berdua? Jin dan manusia. Yang mana nikmat, mana lagi atau nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ketika jin mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini dan sampai pada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qalatil jin la bisyai'in min ni'ami rabbina nukadzib, kami tidak akan mendustakan nikmat Tuhan kami sekecil apapun. Nah, ini jawaban jin. Jin saja bisa menjawab begitu. Nah, manusia kadang-kadang dengan begitu banyaknya nikmat masih juga kurang. Rasanya belum diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diulang-ulang terus ini nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puluhan kali pada satu surah ini. Karena memang inilah salah satu kelemahan manusia. Apa Pak Jumroni? Kelemahan manusia. Ya, tidak mensyukuri nikmat. Lah, ya. Apa? Nah, nikmat begitu banyak tidak mereka hayati, tidak mereka syukuri. Nah, pernah masih ingat dulu saya jelaskan tentang perbedaan ala dengan nikmat. Sama-sama artinya nikmatnya. Jadi fabi ayyi ala'i, maka dengan nikmat, nah Rabbikuma, Tuhan kalian berdua. Sama dengan fabi ayyi ala'i bi ni'mati rabbikuma. Masih ada ingat bedanya ala dengan nikmat? Apa Jun? Apa bedanya ala dengan nikmat? Kalau nikmat itu kebaikan dari Allah
yang dapat membawa kebaikan, itu namanya nikmat. Seperti kita malam ini diberikan kehidupan oleh Allah, kemudian kita kesehatan oleh Allah, kemudian istri oleh Allah. Nah, kita perlakukan dia dengan baik sehingga kita mendapatkan apa? Kebaikan. Nah, itulah namanya nikmat. Nah, kita diberi kesehatan, gunakan untuk sholat, gunakan untuk taklim. Banyak yang saat ini diberi kenikmatan oleh Allah, kesehatan, belum tentu digunakan untuk kebaikan. Nah, apa? Nikmat kesempatan juga. Ada taklim tahu, tapi ada TV menarik, taklimnya ditinggalkan, nonton TV, berarti itu Allah, bukan nikmat. Lah, ya semacam itu. Nah, maka dari itu Allah bicara, Allah menyampaikan ini secara umum, ya. Yang tadi semuanya nikmat-nikmat tadi. Nah, soal membawa kebaikan atau tidak tergantung pada kita. Ini. Jadi itulah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ini yang pertama nih. Nanti terus diulang-ulang. Kita dapat menghayati kenapa setelah beberapa kalimat ini diulang, yang setiap kali pengulangan beda yang dikehendaki. Inilah bedanya pengulangan Quran dengan pengulangan kitab-kitab yang lain atau pembicaraan kita. Kalau kita ngulangi biasanya sama persis antara kalimat dan maksud. Tapi kalau pengulangan Quran kadang-kadang kalimatnya persis tapi maksudnya jelas berbeda. Nah, jadi ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama di ayat yang ke-13. Selanjutnya Allah menjelaskan dari sebagian kenikmatannya lagi. Khalaqal insana min salsalin kal fakhur. Allah telah menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dari tanah yang kering. Kenapa harus kering? Karena dengan kering bisa dibentuk. Kalau nggak kering kan nggak bisa dibentuk. Nah, seperti orang membuat patung, syaratnya tanahnya harus apa? Kering. Kalau dia basah, maka sulit untuk dibentuk. Nah, setelah ada dari proses basah, kemudian kering, baru nanti akhirnya jadi apa yang dia inginkan. Jadi inilah kenikmatan Allah kepada manusia yang kesekian kali, yaitu menciptakan manusia dari tanah tembikar yang kering. Adapun jin lain lagi. Isya ya? Belum kan? Apa? Belum itu azan. Azan ini? Belum kan? Nah, selanjutnya ya ini. Wa khalaqal janna mim marijim minar. Dan Allah menciptakan wa khalaqa, dan dia menciptakan al-janna jin mim marijin, dari nyala, marij nyala tanpa api, minarin dari api, nyala tanpa api dari api. Apa maksudnya? Jadi api itu kalau sudah tidak punya asap, tadi ya katanya terjemahkan, dan menciptakan jin dari nyala api yang tanpa asap, menunjukkan apa biasanya? Apa? Menunjukkan apa? Panas. Loh, ya. Kalau api masih punya asap,
itu panasnya belum maksimal. Nah, rokok kan, itu kan makanya masih bisa diisap karena belum maksimal. Coba bayangkan kalau rokok itu seperti las. Orang ngelas, ada asapnya nggak? Nggak ada. Sampai biru. Nah, untung rokok nggak kayak gitu. Nah, jadi kalau mau orang berhenti rokok, nah, panasnya dibuat begitu, saya yakin nggak pernah ngerokok. Nah, ya itu. Jadi inilah Allah mengajarkan pada kita, masya Allah ya itu. Jadi jin itu apa artinya? Jin dengan janin sama nggak? Ibu-ibu kan punya janin, jin dengan janin sama. Nah, ya, karena jin itu artinya yang tidak tampak, yang tersembunyi. Oleh kita sudah tentu, kalau oleh Allah sih tidak. Ya itu. Nah, jin itu makhluk yang tidak tampak oleh kita, diciptakan oleh Allah dari api tanpa asap, karena memang dengan itu panas betul. Nah, bedanya dengan janin apa? Sama nggak jin dengan janin tadi? Sama-sama tidak kelihatan. Loh, ya. Maka janin itu sebetulnya satu kata dengan jin. Terus majnun. Apa majnun? Gila kan? Lah, ya. Kenapa disebut gila? Apanya yang tidak kelihatan? Hah? Akalnya tertutup, hilang. Akalnya hilang. Maka disebut dengan apa? Majnun. Jadi jin, majnun, janin itu sama. Nah, secara bahasa, ya. Sesuatu yang tidak tampak oleh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang yang kedua, ya itu. Setelah Allah menyampaikan, nih loh, asal usul kamu itu dari tanah kering seperti tembikar. Kemudian ini loh, asal usulnya jin itu dari nyala api yang sangat panas tanpa asap. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Begini ini surah Makkiyah biasanya. Surah Makkiyah untuk membahasakan Allah, Tuhan, biasanya masih umum, belum menyebut Allah. Yaitu ini Rabb, yaitu yang artinya kemudian Tuhan, untuk menunjukkan keumuman. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat di sini dengan tidak begini, fabi ayyi ni'matallahi gitu ya. Tapi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Untuk menyadarkan kalau kamu tidak mengakui Allah sebagai Tuhanmu, ini salah satu daripada tidak mensyukuri nikmat Allah, akan kemana lagi? Sedangkan Allah itu punya sifat Rabb. Allah itu punya sifat pemelihara yang merawat, kemudian mengatur seluruh kehidupan kamu. Kenapa sampai kalian itu mendustakan? Ini retoris. Maka dari itu ketika menjelaskan kalimat ini, Ibnu Katsir menyebut begini, fabi ayyi ala'i ya ma'syarus tsaqalaini minal insi wal jinni tukadzibani. Maka terhadap nikmat-nikmat, wahai dua kelompok manusia dan jin, manakah yang kamu dustakan? Kenapa Allah tidak menggunakan tukafiron? Ya ini kafir artinya apa? Ingkar juga kan? Nah, tapi di sini
tukadziban beda jauh. Kalau tukadziban itu dia mendustakan sesuatu yang dia sudah ketahui. Tapi kalau tukafiron itu belum tentu dia ketahui. Misalnya Presiden Indonesia siapa sekarang? Tahu kan? Loh, kalau sampai tidak kita akui, bahasa Arabnya tukadziban. Tapi kalau anak-anak kita tanya, mereka nggak tahu siapa Presiden Indonesia. Anak-anak kan nggak ngerti. Dia dengarnya Prabowo, Prabowo kan gitu. Dia Prabowo. Kalau anak ini nggak tahu dia. Tanya bapaknya, siapa Presiden Indonesia? Prabowo. Oh, dia nggak ngerti jawabnya. Nah kalau kita ngerti jawabnya kok Prabowo, mendustakan berarti. Itu bedanya tukadziban dengan apa? Tukafiron. Jadi ini sudah tahu semuanya. Jin manusia tahu kalau itu nikmat Allah begitu banyak, tetapi dia tidak mau mengakuinya, maka Allah sampaikan inilah tukadziban. Nah, ya itu. Jadi lebih kuat mana tukafiron dengan tukadziban? Lebih kuat tukadziban, karena tukadziban itu sudah diketahui. Kalau tukafiron kadang-kadang belum. Inilah para hewan semuanya ayat-ayat yang mengingatkan kita jangan sampai kita mengingkari, mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang semua kita rasakan, tapi kita tidak mau mengakui. Jangan sampai kita mengingkari ini, tapi alangkah baiknya kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh jin tadi, la bisyai'in bi ni'mati rabbina nukadzib. Terhadap nikmat manapun dari Allah kami tidak akan mendustakan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.